Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Azhar dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2021 Universitas 11 Maret yang sedang melaksanakan asistensi mengajar pada SMKN Negeri 1 Sawit. Dan kali ini saya akan mempelajari tentang air conditioner atau yang disebut dengan AC. Ya, seperti ini sistem AC yang meliputi komponen seperti ada evaporator, terus ada kompresor, lalu kondensor, lalu ada filter drying receiver atau filter penyaring, lalu ada expansion valve. Dan kali ini saya akan menjelaskan fungsi dari AC sendiri. AC sendiri berfungsi sebagai mengkondisikan kabin pada mobil. Dan untuk yang langkah selanjutnya yaitu cara kerja pada air conditioner, yaitu dari evaporator itu disedot oleh kompresor, lalu akan ditekan melalui kompresor juga yang akan melanjutkan pada kondensor. Lalu pada kondensor itu sendiri akan diubah suhu dari freon yang sudah masuk tadi dari 35 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius itu menjadi 20 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Dari kondensor ini lalu akan melanjutkan melalui receiver filter drying receiver atau yang disebut dengan penyaring dari air conditioner yang sudah masuk di dalam kondensor, disaring bila ada oli yang tercampur. Lalu dari filter drying tersebut akan melanjutkan melalui expansion valve yang berfungsi sebagai penyemprot atau mengubah dari suhu dari cair menjadi embun. Dan setelah melanjutkan melalui expansion valve, lalu akan masuk ke evaporator. Dari evaporatornya itu sendiri lalu akan keluar menjadi AC itu sendiri. Dan di sini saya akan menjelaskan dengan detail. Nah, seperti ini. Cara kerjanya itu dari evaporator di dalam sini disedot oleh kompresor, lalu akan melanjutkan ke dalam kondensor. Kondensor kondensor yang akan mengubah suhu dari 35 derajat sampai 60 derajat Celcius menjadi 20 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Lalu dari kondensor ini akan menuju ke filter drying atau yang disebut dengan penyaringan. Apabila tadi saat di dalam kondensor ini itu ada yang tercampur atau ada oli, itu akan disaring oleh filter drying receiver. Lalu pada filter drying receiver itu akan masuk ke expansion valve atau yang disebut juga seperti penyemprot. Jadi dari filter ini itu bertekanan tinggi dan masih panas, lalu akan menjadi embun itu dengan cara masuk ke expansion valve yang dari cair menjadi embun. Lalu dari sini akan masuk ke evaporator dan akan keluar menjadi AC. Nah, seperti ini, seperti tadi yang sudah saya bilang. Jadi dari evaporator itu akan disedot sisa-sisa freon yang ada di dalamnya, lalu menuju ke kompresor. Itu yang nyedot itu kompresor, dan akan didorong keluar oleh kompresor juga, lalu menuju ke kondensor. Dan pada kondensor ini suhu itu masih memiliki 35 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius sampai
dan akan menjadi ke 20 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Dan setelah melakukan penurunan suhu pada kondensor ini, lalu akan ditekan melanjutkan menuju ke filter drying. Pada filter drying ini itu akan disaring bila mana ada freon yang di dalam kondensor tadi dan ada oli di dalam tersebut yang akan tercampur, bila mana freon itu akan disaring di filter drying receiver. Dan pada ini filter drying receiver ini mengapa berwarna merah? Karena di dalam berwarna merah itu bertekanan tinggi. Lalu pada filter drying receiver itu melanjutkan hingga ke expansion valve. Ya, yang bila mana di sini itu pada suhu yang masih panas akan diubah menjadi suhu 5 derajat Celcius sampai ke 20 derajat Celcius itu di sini. Jadi expansion valve ini berfungsi sebagai penyemprot. Jadi di sini masih cair, lalu akan disemprot oleh expansion valve itu, lalu di sini menjadi ke evaporator dan akan keluar menjadi AC. Nah, seperti itulah simulasi cara kerja air conditioner. Selanjutnya kita akan mencoba air conditioner pada sistem simulator pada stand di sini. Pertama itu panel di sini harus ada seperti tadi ya. Ada evaporator di dalam sini, lalu ada kompresor, lalu ada kondensor. Setelah itu kita jangan lupa ada aki atau acu yang berfungsi sebagai penggerak pada kondensor. Setelah sudah terpasang seperti itu, lalu kita nyalakan. Dan ketika sudah menyala, lalu kita akan RPM-nya lalu dibesarkan. Ini itu mengapa dibesarkan? Itu kita menggunakan seperti ini, itu diganti mesin mobil diganti seperti ini. Jadi kita bisa menggerakkan air conditioner pada stand di sini. Lalu pada papan di depan itu ada fan speed blower, kecepatan blower. Nah, ini itu blowernya. Seperti ini ketika kita menyalakan blower. Nah, ini sudah menyala. Udah seperti itu ada. Lalu untuk temperature control, biar supaya udaranya dingin. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah terasa dingin. Seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti itulah kita mengetahui pembelajaran tentang air conditioner pada stand simulasi pada bengkel ini. Sekianlah pembelajaran pada hari ini, yaitu simulasi sistem AC pada bengkel ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.